Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Safira Putri Sarieta. Saya membuat video ini untuk dijadikan sebagai tugas pengganti ujian atau ECP pada kelas manajemen SDM. Yang pertama, saya akan membahas tentang kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan sendiri ini adalah proses pengaruh sosial di mana pemimpin mencari partisipasi sukarela bawahan atau karyawannya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, apa sih bedanya seorang leader dengan seorang manajer? Manajer sendiri adalah diibaratkan sebagai builder dalam sebuah kelompok, sedangkan leader lebih diibaratkan sebagai arsiteknya dalam kelompoknya. Leader sendiri adalah orang yang menginspirasi dan memotivasi pengikutnya, sedangkan manajer adalah orang yang bertindak sebagai problem solver atau pemecah masalah dalam sebuah kelompok. Di sini saya akan membahas leadership traits dan leadership behavior. Yang pertama, leadership traits. Apa sih leadership traits itu? Traits sendiri artinya kan sifat, yaitu sifat-sifat yang ada pada leader yang membedakan dia dengan followersnya. Contoh-contoh dari sifat yang ada pada leader yang baik, yaitu yang pertama intelligence. Terus ada strong desire to lead. Terus dominance, maksudnya dia dapat mendominasi dan mempengaruhi pengikutnya. Kemudian juga dia mempunyai integritas dan self-confidence yang baik. Kemudian seorang pemimpin yang baik juga harus mempunyai emosi yang stabil, karena bagaimana dia bisa memimpin kelompoknya kalau emosinya sendiri masih tidak bisa terkontrol. Kemudian yang paling penting, seorang leader atau pemimpin harus mempunyai pengetahuan yang lebih dibandingkan followersnya. Kemudian jika ada pemimpin yang baik, maka pasti ada juga pemimpin yang buruk atau bad leaders. Apa sih sifat-sifat yang dipunyai oleh pemimpin yang buruk ini? Yang pertama adalah inkompeten, atau ketika seorang pemimpin tidak mempunyai skill dan pengetahuan yang cukup, dia dianggap sebagai pemimpin yang tidak berkompeten dan menjadi pemimpin yang buruk. Kemudian sifat lainnya adalah rigid atau kaku, di mana seorang pemimpin ini tidak bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Padahal fleksibilitas atau beradaptasi ini adalah sesuatu yang penting di zaman sekarang, karena di zaman sekarang ini kita akan lebih cepat bertemu dengan orang-orang yang baru, suasana yang baru, dan juga teknologi-teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Kalau seorang pemimpin tidak bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru, maka dia akan banyak tertinggal dan dianggap sebagai pemimpin yang buruk. Kemudian ada juga pemimpin yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini adalah sikap yang buruk, karena bagaimana dia bisa menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok kalau diri sendirinya saja tidak bisa dia kontrol. Kemudian ada juga pemimpin yang tidak berperasaan, atau dalam artiannya seorang pemimpin ini tidak care atau tidak bisa berempati dan tidak bersimpati dengan followers dan orang lain. Nah, sifat tidak berperasaan ini akan membuat seseorang, tidak hanya seorang pemimpin, untuk mempunyai sifat buruk yang lainnya, yaitu evil atau jahat. Contoh dari pemimpin yang mempunyai kedua sifat ini adalah Adolf Hitler. Karena kita semua tahu dari sejarah
bahwa Adolf Hitler ini adalah seorang pemimpin yang tidak mempunyai perasaan serta dianggap sebagai pemimpin yang kejam. Kemudian pemimpin yang buruk adalah yang mempunyai sifat korup. Dalam artian di sini dia berbohong, dia cheating atau berbuat curang, kemudian juga dia mengambil apa yang bukan haknya atau korupsi. Nah, sifat inilah yang sangat-sangat diwaspadai karena ketika followers atau karyawannya tidak mempunyai prinsip yang kuat pada dirinya sendiri, maka dia akan mengikuti atau bisa jadi berakhir mempunyai sifat yang sama seperti leadernya. Kalau leadernya terbiasa untuk melakukan hal-hal curang, maka ketika dia mempunyai followers yang tidak mempunyai prinsip yang kuat, maka dia followersnya akan ikut berbuat curang karena dia berpikir bahwa oh, leader saya saja melakukan hal yang sama, kenapa saya harus bersikap sok baik, bersikap menaati peraturan kalau leadernya saja mencontohkan untuk berbuat curang. Setelah leadership trait, saya akan membahas tentang leadership behavior, yaitu sejauh mana seorang pemimpin ini dapat menyusun peran untuk pengikutnya dengan memberikan arahan, memberikan tujuan, terus menyusun tugas-tugas untuk pengikut atau karyawannya, serta sejauh mana seorang pemimpin itu bersikap ramah, mudah didekati, dan mendukung serta menunjukkan kepedulian terhadap karyawannya. Nah, di dalam leadership behavior ini terdapat teori situational leadership. Di sini teori situasional menyatakan bahwa keefektifan gaya perilaku pemimpin ini tergantung pada situasinya. Ada dimensi dari teori situasional. Yang pertama adalah leader-member relations atau hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Jadi sejauh mana hubungan antara keduanya ini baik, saling support, loyal, dan saling percaya satu sama lain. Dimensi yang kedua adalah task structure atau struktur tugas. Ini berkaitan dengan jumlah struktur yang terkandung dalam tugas-tugas yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah position power atau kekuatan posisi. Ini adalah tingkat di mana seorang pemimpin ini mempunyai kekuatan dalam memimpin, memberikan tugas, memberikan reward ataupun punishment terhadap karyawannya. Selanjutnya, setelah situational theory, ada path goal theory. Pada teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja followers atau bawahan atau karyawannya dengan memperjelas jalur untuk menuju tujuan perusahaan dan meningkatkan jumlah serta jenis reward yang bisa diberikan untuk karyawannya. Asumsi dasar pada teori ini yang pertama adalah kejelasan dalam memilih jalur untuk mencapai tujuan. Yang kedua, cara-cara memecahkan masalah dan menghilangkan hambatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Apakah cara-cara tersebut jelas atau tidak, baik atau tidak. Dan yang ketiga adalah meningkatkan atau memperbanyak jumlah dan jenis reward yang disediakan untuk karyawannya dalam proses mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dan kemudian di sini asumsinya pemimpin dapat memberikan pengikutnya sesuatu yang unik dan berharga di luar reward yang biasa dia berikan kepada karyawannya.
Nah, dalam kepemimpinan ini sendiri mempunyai 4 gaya. Jadi 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah direktif. Di sini clarifying expectation and guidelines, mengklarifikasi harapan dan pedoman untuk pengikutnya. Kemudian yang kedua ada supportive, yaitu pemimpin yang ramah dan mudah didekati oleh bawahannya. Yang ketiga ada partisipatif. Di sini pemimpin terbuka dengan masukan-masukan yang diberikan oleh bawahannya untuk membuat sebuah keputusan pada organisasinya. Dan yang keempat ada achievement oriented, atau pemimpin yang berorientasi pada prestasi atau achievement. Leader pada gaya kepemimpinan ini biasanya menetapkan tujuan-tujuan yang challenging atau menantang untuk bawahannya. Nah, kapan kita bisa menggunakan gaya-gaya kepemimpinan yang tadi saya sebutkan, yang ada 4 itu? Yang pertama, untuk directive leadership, itu ketika sebuah organisasi mempunyai tugas-tugas yang tidak terstruktur dengan baik, dan mempunyai pekerja yang tidak berpengalaman, kemampuan persepsinya rendah, terus juga sistem otoritas formalnya itu tidak jelas, maka perusahaan dapat organisasi dapat memiliki pemimpin dengan gaya direktif. Kemudian ketika sebuah organisasi mempunyai bawahan atau pekerja yang berpengalaman, kemampuan yang dipersepsikannya tinggi, terus bawahan-bawahnya itu tidak merasa puas dengan hanya imbalan, dan juga tugas-tugasnya itu kompleks, maka organisasi dapat memilih pemimpin dengan gaya partisipatif. Nah, ketika tugas-tugas dalam sebuah organisasi itu terstruktur, sederhana, berulang, tapi membuat stres, membuat frustasi, dan juga membuat pekerja itu kurang percaya diri dalam menyelesaikan tugasnya, maka dibutuhkan pemimpin dengan sikap yang suportif, yang bisa memberikan support dan motivasi agar pekerjanya itu lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian ketika tugas-tugas dalam organisasi itu dirasa terlalu sederhana, terlalu kurang menantang, maka bisa menerapkan gaya kepemimpinan achievement oriented, atau yang berorientasi pada achievement. Kemudian saya akan menjelaskan tentang servant leadership. Servant leadership ini dikemukakan oleh Robert K. Greenleaf, yang menyatakan bahwa menjadi servant leader itu berarti menjadi pemimpin yang tujuan pertama kalinya adalah untuk membantu. Jadi seorang pemimpin ini berorientasi untuk melayani pengikutnya, mengabaikan kebutuhan dan minat pribadinya untuk melayani orang lain, dan dalam hal ini yaitu untuk membantu pengikutnya agar mereka dapat berkembang menjadi seorang profesional dan dekat dengan pemimpinnya secara personal. Pada servant leadership sendiri mempunyai 10 atribut. Yang pertama yaitu listening, karena memang seorang leadership ini harus bisa berkomunikasi dengan baik dan aktif dengan pengikutnya agar dapat menunjukkan sikap menghargai terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, empati. Atribut ini menunjukkan kemampuan seorang pemimpin untuk menyadari apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, healing. Jadi seorang pemimpin ini diharapkan dapat memahami harapan orang lain dan memberikan dukungan
terhadap harapan tersebut. Kemudian ada awareness. Atribut ini diperlukan bagi seorang pemimpin untuk memperoleh peluang untuk menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu harus selalu aware terhadap pengikutnya. Kemudian persuasion. Jadi seorang pemimpin ini diharapkan bisa menggunakan kekuatan pribadinya dan bukan kekuatan dari kekuasaan atau jabatannya untuk mempengaruhi kelompok dan memperoleh tujuan organisasi. Kemudian yang keenam, conceptualization. Dalam atribut ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin harus dapat memperoleh solusi pada setiap permasalahan yang ada di organisasinya. Kemudian ada foresight. Pemimpin memiliki pengetahuan dan cara pandang ke depan yang lebih baik mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ada stewardship. Di sini adalah kemampuan pemimpin dalam melakukan tata laksana atau operasional dalam organisasi. Jadi seorang pemimpin ini tidak hanya mewakili bawahan-bawahannya secara personal, tapi juga mewakili organisasi secara keseluruhan, karena sebuah organisasi juga salah satunya dilihat dari kemampuan pemimpinnya. Kemudian ada commitment to the growth of people. Jadi atribut ini menunjukkan kemampuan pemimpin dalam memegang komitmen untuk pertumbuhan orang-orang yang dilakukan seorang pemimpin melalui pemberian apresiasi dan semangat kepada bawahan dan orang lain. Dan yang terakhir, atributnya adalah building community. Jadi pada atribut ini menunjukkan kemampuan pemimpin untuk membangun komunitas yang menyatukan individu dalam masyarakat. Selain servant leadership, ada juga charismatic leadership. Charismatic leadership ini menciptakan hubungan yang sangat kuat antara pemimpin dan pengikutnya. Nah, pemimpin yang karismatik itu mengartikulasikan visi yang jelas berdasarkan nilai-nilai yang dia punya. Dan nilai-nilai ini juga harus konsisten dengan visi yang dia punya. Dan kemudian pemimpin ini dapat mengkomunikasikan harapan kinerja yang tinggi terhadap bawahannya, dan pemimpin ini juga bisa menampilkan sikap percaya kepada kemampuan pengikutnya. Di dalam charismatic leadership ini terdapat dua tipe, yaitu yang etis dan tidak etis. Nah, yang etis ini adalah pemimpin yang memberikan peluang kepada pengikutnya untuk mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian pemimpin ini juga terbuka untuk feedback, entah yang positif dan negatif, dia selalu terbuka dan menerimanya. Kemudian juga dia tidak segan-segan untuk memberikan informasi kepada bawahan dan kepada orang lain, dan juga dia selalu menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan kelompok. Nah, yang tidak etis adalah pemimpin yang berusaha untuk mengontrol dan memanipulasi pengikutnya. Dia juga melakukan sesuatu itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dalam artian egois. Dan kemudian dia juga tidak bisa menerima feedback yang negatif. Dia selalu tidak acuh terhadap feedback yang negatif, karena dia hanya mau menerima feedback yang positif. Nah, demikian teori leadership yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga merasa masih banyak kurangnya yang ada pada saya dalam menjelaskan, entah pada teori ataupun cara penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini saya akan
mencoba sharing atau menjelaskan tentang teori keadilan. Di sini saya mengambil teori dari Stacey Adam, di mana menurut Adam, teori keadilan ini menyatakan bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, pandangan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Adam mengatakan bahwa individu akan membuat perbandingan-perbandingan tertentu pada suatu pekerjaan. Jadi perbandingan inilah yang nantinya akan mempengaruhi kemantapan pikiran dan perasaan mereka mengenai imbalan, serta perbandingan ini juga menghasilkan perubahan motivasi dan perilaku dari seorang individu. Pada dasarnya, setiap individu pastilah mengharapkan pertukaran dari usaha yang mereka lakukan dengan imbalan yang adil dari organisasi mereka. Nah, teori keadilan ini punya 4 asumsi dasar. Yang pertama, individu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan satu kondisi keadilan. Jadi ketika pada organisasi mereka itu mereka merasa kondisinya adil, maka individu itu akan berusaha untuk mempertahankan kondisi tersebut agar selalu merasa adil. Yang kedua, apabila dirasakan ada kondisi ketidakadilan, itu akan menimbulkan ketegangan yang memotivasi dia untuk mengurangi atau menghilangkannya. Jadi ketika sebuah kondisi dirasa tidak adil, maka seorang individu ini tergerak untuk mencoba mengurangi atau menghilangkan ketidakadilan pada kondisi tersebut. Yang ketiga, semakin besar persepsi ketidakadilannya, semakin besar pula motivasinya untuk bertindak mengurangi kondisi ketegangan itu. Jadi antara persepsi keadilan yang dimiliki individu dengan motivasinya untuk merubah kondisi itu sama besarnya. Dan yang keempat, individu akan mempersepsikan ketidakadilan yang tidak menyenangkan lebih cepat daripada ketidakadilan yang menyenangkan. Contohnya, ketika saya mendapatkan gaji yang lebih kecil dibandingkan karyawan lain yang setingkat dengan saya, yang saya jadikan pembanding rasa adil, maka saya akan cepat merasa, oh ini tidak adil untuk saya karena saya mendapatkan yang lebih kecil dari yang seharusnya saya dapatkan. Tapi ketika saya mendapatkan gaji atau reward yang lebih besar dibandingkan orang lain yang saya jadikan pembanding, saya akan lebih lama menangkap rasa ketidakadilan tersebut karena saya mendapatkan lebih daripada seharusnya. Di dalam teori ketidakadilan ini ada 4 ukuran penting. Yang pertama adalah orang, yaitu individu yang merasakan bahwa dirinya diperlakukan adil dan tidak adil. Kemudian setelah ada orangnya, maka ada perbandingan dengan orang lain. Jadi setiap kelompok atau orang yang serupa dibandingkan dengan seseorang sebagai pembanding. Jadi misalnya saya mengambil teman saya A sebagai pembanding untuk sebuah kondisi, dan itu yang menjadikan saya merasa adil atau tidak adil ketika saya mendapatkan kurang atau lebih dibandingkan dengan teman saya A tersebut. Kemudian yang ketiga adalah masukan atau input, yaitu karakteristik individual yang dibawa ke dalam pekerjaan, misalnya seperti karakteristik bawaan dan keberhasilan dari usaha individu. Yang keempat ada perolehan atau outcome, yaitu apa yang diterima oleh individu dari pekerjaannya seperti reward, penghargaan, upah, dan juga tunjangan. Jadi berdasarkan keempat ukuran atau rasio tersebut, ketidakadilan itu akan muncul ketika individu mempersepsikan bahwa
rasio antara masukan atau inputnya tadi dengan perolehan atau outcome-nya itu lebih besar atau kurang dari orang lain yang dijadikan pembanding. Jadi pada rasio equity ini, ketika seorang individu mendapatkan lebih besar dari orang lain, itu dia akan merasa bersalah terhadap situasi tersebut, karena ya dia merasa bahwa dia mendapatkan lebih daripada yang seharusnya dia peroleh. Namun ketika dia mendapatkan lebih sedikit daripada orang lain, maka dia akan merasa marah atau merasa ini tidak adil, karena dia membandingkan dengan orang lain dan dia merasa dia mendapatkan lebih sedikit. Selanjutnya, ketika individu mempersepsikan ketidakadilan, maka individu tersebut akan merubah upaya kerja untuk mencapai keadilan atau merubah cara pandang untuk mencapai rasa adil. Jadi contohnya, misalnya seorang individu ini merubah masukan, atau lebih lengkapnya, individu ini atau karyawan ini akan mencoba mengurangi waktu dan tenaga yang dia keluarkan dalam usahanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang ada di organisasi. Dan ada juga perubahan perolehan. Jadi dia akan mencoba mendapatkan reward atau penghargaan yang lebih banyak agar dia merasa lebih adil. Dan yang ketiga ada perubahan sikap, yaitu bisa jadi ketika karyawan itu merubah masukan atau dalam artian dia mengurangi waktu dan tenaga untuk melakukan pekerjaannya, bisa jadi dia juga melakukan perubahan sikap. Jadi dia sikapnya menjadi agak kurang bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya. Kemudian selain perubahan masukan, perubahan sikap, dan perubahan perolehan atau outcome, dia juga bisa mengubah atau mengganti orang yang menjadi pembanding. Jadi terjadi perubahan orang yang dijadikan sebagai pembandingnya dalam upaya untuk memulihkan rasa keadilan. Jadi kalau misal dia merasa saya dibandingkan dengan si A, saya merasa tidak adil karena saya mendapatkan lebih atau kurang. Nah, dia mencoba membandingkan dirinya dengan orang lain, misalnya dengan C, dan dia merasa oh ini sudah adil karena saya mendapatkan sama dengan apa yang C dapatkan, seperti itu. Dan kemudian dia juga dapat mengubah situasi. Ini biasanya step terakhir, karena dalam mengubah situasi ini seseorang bisa jadi keluar dari pekerjaan tersebut dalam upaya untuk mengubah perasaan tidak adil yang dia punya. Jadi kalau dia merasa tidak bisa mengubah apapun dari poin-poin yang tadi, merubah masukan, merubah orang yang menjadi pembanding, merubah perolehan atau outcome, atau mengubah sikap, kalau semua itu tidak bisa mendapatkan rasa adil yang dia inginkan, maka bisa jadi dia akan mengubah situasi atau keluar dari pekerjaan yang dia rasa tidak adil bagi dia, mungkin karena gajinya kurang dari usaha yang dia keluarkan dan lain-lain. Jadi pada intinya teori ini mempunyai dua kemungkinan
yang dapat terjadi pada seorang individu ketika dia tidak mendapatkan keadilan yang dia inginkan. Yang pertama itu akan berusaha memperoleh imbalan atau perolehan yang lebih besar agar dia merasa setimpal dengan usahanya, atau mengurangi intensitas usaha yang dia buat, yang jadi tanggung jawabnya, agar dia merasa oh ini sudah seimbang dengan gaji yang dia dapat, karena dia merasa dia merasa bahwa gajinya lebih kecil, usahanya lebih besar, maka dia akan mengurangi usahanya agar seimbang dengan reward atau gaji yang dia peroleh. Biasanya seseorang ini akan menggunakan 4 macam hal sebagai pembanding untuk mencari keadilan. Yang pertama yaitu harapannya tentang jumlah imbalan yang dia anggap layak diterima berdasarkan kualifikasi pribadi, misalnya seperti pendidikan, keterampilan, sifat pekerjaan, dan pengalaman yang dia punya, apakah setimpal dengan imbalan yang dia terima. Kemudian yang kedua adalah imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang sama, yang orang tersebut punya kualifikasi dan sifat pekerjaannya juga sama dengan dirinya. Jadi misalnya satu karyawan di satu divisi, saya akan membandingkan dengan teman saya di satu divisi itu yang mempunyai kualifikasi dan pekerjaannya juga relatif sama dengan saya akan membandingkan imbalan yang dia peroleh dengan yang saya peroleh, apakah sudah adil atau belum. Kemudian yang ketiga, imbalan yang diterima oleh pegawai lain di organisasi lain di kawasan yang sama serta melakukan kegiatan sejenis. Misalnya dia membandingkan dengan karyawan di perusahaan lain yang berada di divisi yang sama dan pekerjaannya juga relatif sama dengan dia akan melihat dan membandingkan apakah perusahaannya sudah adil terhadap dirinya dengan membandingkan apa yang diperoleh oleh karyawan dengan jabatan yang sama di perusahaan lain yang berada di kawasan yang sama, karena biasanya di satu kawasan range gajinya itu biasanya hampir-hampir sama. Dan yang keempat, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis imbalan yang pada nantinya akan menjadi hak daripada pegawai yang bersangkutan. Jadi biasanya ini terkait dengan UMR yang berlaku pada suatu daerah. Apakah pada range UMR yang berlaku di daerah misalnya di Jogja, dia merasa apakah sudah adil dia mendapatkan misalnya setingkat dengan UMR atau lebih dengan UMR atau kurang dari UMR, apakah dia sudah merasa adil dengan jumlah gajinya dibandingkan dengan UMR yang berlaku di Jogja, seperti itu. Pada teori keadilan ini ada 3 dimensi utama. Yang pertama adalah keadilan distributif. Nah, keadilan distributif ini menurut Griffin dan Moorhead itu merujuk kepada persepsi orang atau pegawai terhadap pembagian imbalan dan hasil-hasil lain yang berharga dalam sebuah organisasi. Jadi, semakin adil orang memandang penghargaan yang didistribusikan, maka mereka akan semakin puas dengan penghargaan tersebut. Tapi jika semakin tidak adil mereka memandang suatu imbalan dalam pendistribusiannya, maka mereka akan semakin tidak puas. Tergantung pada bagaimana hasil atau imbalan tadi dialokasikan. Dimensi yang kedua adalah keadilan prosedural, yaitu persepsi seorang individu terhadap keadilan proses yang digunakan untuk menentukan berbagai hasil. Misalnya, andaikan kinerja individu dievaluasi oleh seseorang yang sangat akrab dengan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi, apabila seorang pegawai
mempersepsikan tingkat keadilan proseduralnya tinggi, maka mereka akan cenderung termotivasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas, mengikuti aturan-aturan organisasi, dan menerima hasil yang relevan sebagai sesuatu yang fair atau adil. Tapi jika pegawai mempersepsikan lebih banyak ketidakadilan dalam prosedural, maka mereka akan cenderung menarik diri dari kesempatan berpartisipasi. Terus biasanya pegawai akan kurang memperhatikan aturan dan kebijakan yang berlaku dan melihat hasil yang relevan sebagai sesuatu yang tidak adil atau tidak fair. Yang ketiga ada keadilan interaksional. Jadi menurut Robbins dan Judge, keadilan interaksional didefinisikan sebagai tingkat sampai mana seorang individu diperlakukan dengan martabat, perhatian, dan rasa hormat oleh organisasi. Jadi hal ini menunjukkan bagaimana manajemen memperlakukan karyawannya, dan termasuk menunjukkan tingkat hormat, kejujuran, dan pemahaman dari atasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan interaksional ini merupakan keadilan yang dirasakan oleh karyawan atas perlakuan dengan hormat dan bermartabat yang dia terima dari organisasinya. Jadi kesimpulannya, dimensi dari keadilan organisasi itu ada 3. Yang pertama adalah keadilan distributif. Keadilan ini tuh meliputi gaji, pengakuan, bonus, reward, yang semacam itu. Yang kedua adalah keadilan prosedural. Itu meliputi keadilan pada proses penentuan promosi, pemutusan hubungan kerja, terus proses kenaikan gaji. Itu persepsi seseorang melihat apakah proses tersebut sudah adil atau belum. Dan yang ketiga adalah keadilan interaksional. Itu meliputi bagaimana organisasi itu memperlakukan karyawan dengan hormat dan bermartabat, dan ketika membuat keputusan, apakah atasan peduli dengan hak-hak karyawan, dan apakah atasan ini menyampaikan keputusannya dengan jelas dan logis. Lebih dalam lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan di dalam organisasi. Yang pertama itu karakteristik tugas. Yang kedua adalah tingkat kepercayaan bawahannya terhadap atasan. Jadi semakin tinggi kepercayaan karyawan pada atasan, maka akan meningkatkan persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi. Jadi semakin dia percaya kepada atasan, berarti semakin dia menganggap organisasi tersebut sudah adil. Yang ketiga adalah frekuensi feedback. Jadi semakin sering feedback yang dilakukan, maka akan semakin meningkatkan persepsi karyawan terhadap keadilan organisasi, karena dia merasa tidak mendapatkan feedback yang seharusnya dia dapat. Yang keempat adalah kinerja manajerial, yaitu sejauh mana peraturan yang ada diterapkan secara adil atau fair dan konsisten, serta peraturan itu apakah sudah menghargai karyawan dan tidak ada bias personal. Yang ketiga adalah iklim organisasi. Di sini adalah persepsi mengenai kualitas lingkungan internal organisasi yang secara relatif dirasakan oleh anggota organisasi, yang kemudian akan mempengaruhi perilaku mereka, dan juga akan berpengaruh pada meningkatnya persepsi karyawan terhadap keadilan yang ada pada organisasi. Nah, indikator keadilan pada organisasi sendiri ini ada yang pertama kesempatan promosi yang adil. Itu dimana tidak ada bias secara personal dalam memberikan kesempatan promosi. Yang kedua, pengakuan kerja keras. Yang ketiga ada prosedur penilaian kerja yang adil, sekali lagi tidak ada bias. Dan sikap atasan juga adil. Kemudian penilaian kinerja yang sesuai dengan seharusnya. Dan yang terakhir, penghargaan yang didasarkan pada keterampilan dan pendidikan, bukan kepada
secara personal, atau sekali lagi ada bias di dalam memberikan penghargaan. Jadi di sini intinya adalah keadilan organisasi ini dilihat dari bias atau tidaknya organisasi dalam memberikan sesuatu terhadap karyawannya. Demikian teori keadilan yang bisa saya sampaikan. Masih banyak yang kurang yang belum bisa saya sampaikan di video ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan teori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.